Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada pagi hari ini di ibadah minggu kita, minggu bersukacita. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berserah kepada Tuhan di minggu hari ini. Adalah minggu kita, minggu biasa, dengan tema menghidupi Allah yang berkarya. Sebelumnya kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini, di minggu hari ini, pukul 6 pagi, kami bersukacita bisa merayakan minggu ini menjadi minggu yang berguna bagi kami, memberikan kami semangat yang baru. Minggu ini minggu kemenangan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 364. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Bila rohmu menyakitkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya, berkati anakmu. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya, berkati anakmu. Aku berserah. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya. Berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya. Karena selamat yang sempurna, puji-puji namanya. Karena selamat yang sempurna, puji-puji namanya. Aku berserah. Aku berserah
Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Mari kita tundukkan hati kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur di minggu pagi ini, minggu pukul 6 pagi, kami datang berserah kepadamu, oh Tuhan. Biarlah kami belajar dengan kehendak-Mu, belajar dengan firman-Mu. Minggu ini mengingatkan kami oleh Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke sorga. Minggu pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami, di mana sepanjang minggu kami telah melakukan kegiatan kami. Kami percaya ini doa kami, ini permohonan kami, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur, diberkati kami atas sapaan firman Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 16. Matius 11 ayat 16 sampai 30. Matius 11 ayat 16 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Siapa berteli, dengan apakah akan kau umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggung Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda mengenai Allah. Setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda mengenai Allah. Ada yang memahami Allah adalah sosok yang bertanggung jawab. Maka ada orang yang memahami Allah itu sebagai Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada minggu pagi hari ini, ketika kita memahami Dia Bapa, Dia maha mencukupkan kehidupan kita. Ketika kita memahami Dia sebagai Bapa, Dia pengayom. Ketika kita pahami Dia sebagai Bapa, Dia bertanggung jawab. Ketika kita pahami Dia sebagai Bapa, Dia pelindung bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang digambarkan di sini? Ada yang memahami Allah itu Bapa. Bapa yang peduli, Bapa yang mendengar, Bapa yang mengerti, Bapa yang punya hubungan spesial seperti anak dengan bapaknya. Demikianlah kita. Hubungan kita dengan Tuhan, antara Bapa dengan anak-anaknya. Kita tentu tahu seperti apa kita kalau berjumpa dengan Bapa kita. Di dalamnya ada nilai sebuah kepasrahan. Di tengah-tengah Dia kita memiliki sebuah kenyamanan. Karena Dia bertanggung jawab. Kita tidak pernah lapar ketika kita bersama dengan Bapa kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, ada yang memahami, menghayati Allah itu penyayang. Seperti hubungan anak dengan ibu. Kita boleh bayangkan bagaimana hubungan anak dengan ibu. Menyayangi, barang tentu. Ibu mengasihi, sudah pasti. Apa lagi? Ibu yang peduli. Demikian juga. Ada banyak orang memahami, menghayati Allah itu penyayang. Allah yang dekat. Allah yang setia. Bukan hanya itu saja. Allah yang mengerti. Allah yang mau mendengar. Maka kenapa sampai seperti itu? Ketika kita mengimani, memahami, menghayati Allah itu penyayang. Seperti hubungan Bapa dengan anak. Kita boleh meminta apapun di hati kita. Apapun yang kita minta, pasti Dia kabulkan. Demikianlah ketika kita menghayati Allah itu penyayang. Apapun yang kita minta, Dia maha menjawab. Dia maha memberi. Maka dalam pemahaman ini, Allah yang maha memberi. Maka kita meminta apapun, Dia akan berikan. Bukan hanya itu saja. Ketika kita mengimani, menghayati Allah penyayang, seperti hubungan anak dengan ibu, Dia pasti ibu yang merawat. Demikian juga Allah merawat kita, menuntun kita, pelihara kita. Mungkin tidak ada orang yang diciptakan oleh Tuhan lepas dari perawatan Tuhan. Tidak ada itu. Setiap ciptaan Tuhan, otoritas,
tanggung jawab Tuhan. Dia yang merawat. Dia yang mendandani kita. Dia yang menuntun kita. Lalu ada lagi memahami. Sebagai sosok seorang yang siap sedia mendengar keluhan tanpa mengenal lelah. Saudara-saudara, kita harus pahami. Allah mendengar doa. Allah mendengar keluh kesah kita. Ketika kita memahami Allah sebagai sosok seorang yang siap sedia mendengar. Yang siap sedia memberkati. Lalu apapun doa kita, permohonan kita, maka mari kita belajar. Ketika kita memahami Allah sebagai sosok seorang yang siap sedia mendengar, mari kita. Sudahkah kita mau mendengar? Adakah kedatangan kita ke gereja pada pagi hari ini siap mendengar? Adakah kita ketika kita ke gereja memahami Dia Bapa, Maha mencukupkan, memberkati kita? Adakah kita menghayati, memahami Allah itu ketika datang ke gereja Dia menyayangi kita? Dia mengampuni dosa kita. Dia peduli atas diri kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Ketika Dia berbelas kasihan kepada kita, kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita tidak pernah mendapat kecelakaan apapun. Mari kita belajar ini. Mengenal, mendengar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ketika kita dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, kita tidak sekedar belajar memahami, tetapi kita belajar mendengar, belajar merasakan. Maka di sini, ketika kita lihat di sini bagaimana tema kita, menghidupi Allah yang berkarya. Bagaimana definisi menghidupi Allah yang berkarya ini? Kata menghidupi, kalau kita dibaca di teks di Kamus Bahasa Indonesia, menghidupi, memelihara. Artinya apa? Ketika Allah menghidupi kita, Dia pelihara kita. Ketika Dia pelihara kita, Dia cukupkan kebutuhan kita. Maka Pemazmur 145 ayat 8 sampai 14. Bagaimana Allah yang menghidupi itu? Bagaimana ciri-ciri Allah yang menghidupi? Maka ketika tema kita diperhadapkan menghadapi Allah yang berkarya, menghadapi menerima pemeliharaan Tuhan, Dia yang pelihara kita. Dia tidak hanya menciptakan kita sebagai manusia yang punya tubuh yang hidup. Dia tidak hanya menciptakan kita punya jiwa yang hidup. Dia tidak hanya menciptakan kita punya roh yang hidup. Ketika kita diciptakan oleh Allah, ketika kehidupan itu kita miliki, ketika Allah menciptakan kita, ketika kehidupan itu kita miliki, antara lain tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Itu artinya apa? Mengimani, menghidupi Allah yang berkarya. Ketika kita menghidupi Allah yang berkarya ini, itu artinya apa? Kita diciptakan tubuh yang hidup. Ketika kita diciptakan tubuh yang hidup, itu artinya apa? Dia pelihara kita. Bukan hanya Dia pelihara kita, diberikan kepada Adam dan Hawa.
menciptakan mereka, diberikan bumi ini, dan dia berkuasa atas bumi ini. Itu atas peliharaan Tuhan. Dan ketika kita dihidupi, dia pelihara kita. Bahkan dia memberi kita nafkah. Kehidupan jasmani. Jaminan jasmani. Bapak ibu saudara-saudara, jangan lupa bertuhan. Saudara-saudara, jangan lupa belajar dengan Tuhan. Jangan merasa rugi kalau kita mengikut Tuhan. Jangan kita merasa rugi kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita rugi, kita tidak mendapat apa-apa. Oleh firman Tuhan katakan, ketika kita menghidupi Allah yang hidup, Allah yang berkarya, dia berikan kita sebuah pemeliharaan yang sempurna. Maka tidak ada orang Kristen ketika mengikut Tuhan miskin. Tidak ada itu. Tidak ada orang Kristen ketika mengikut Tuhan kelaparan. Tidak ada itu. Kalau ada orang Kristen mengikut Tuhan lapar, ada yang salah dalam imannya. Itu dia. Ada yang salah dalam iman. Kami teringat ketika masih muda ini dalam pelayanan. Waktu itu saya masih di semester 1. Sebenarnya tidak sengaja. Satu rumah saya itu rupanya teman-teman dalam pelayanan yang sudah punya pelayanan gitu. Teman-teman yang sudah punya pelayanan, punya gereja. Lalu entah kenapa aku dengar mereka selalu berdoa pagi. Ini kayaknya kawan semua ini berdoa pagi pada seperti itu berdoanya. Lalu saya sampai mereka berdoa pagi. Lalu ikut berdoa bareng dengan mereka. Berminggu-minggu seperti itu, lalu mereka ajak saya. Si Bulian katanya, apa itu? Bisa kami bawa bantu pakai saksian, bersaksi dalam gereja, pelayan hari Minggu. Saya bilang, ya bisa. Ya udah, kami pergi ke satu daerah. Begitu kami pergi, sampai di sana, lalu saya bersaksi di gereja. Ketika bersaksi, ya sudah selesai. Rupanya saya tidak sadar, minggu berikutnya, saya disuruh menggantikan. Karena teman yang mengajak saya ini pindah ke tempat pelayanan yang lain. Dan saya menggantikan posisi dia. Ya udah, saya melayani di sana. Menggantikan saudara yang menyuruh saya tadi. Dia melayani. Begitu saya selesai melayani, pulang. Begitu pulang, aku sudah disediakan makanan. Sediakan untuk bekal 1 minggu sudah disiapkan. Di dalam satu goni itu. Ada petenya, ada berasnya, ada jantung pisangnya, ada daun ubinya, ada sayur kacangnya, penuh. Karung beras 30 kilo itu, sayur dan beras ada di dalam. Lalu disodorkan. Kasih Bulian kalau mau pulang ini sayurnya untuk makan 1 minggu. Dan tidak hanya itu saja. Persembahan terakhir dikumpulkan, dihitung, dimasukkan amplop, lalu dikasih. Lalu kuterima. Coba, itu artinya apa? Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita tidak pernah lapar. Ketika kita menghidupi Tuhan, dia pelihara kita. Ketika dia pelihara kita, dia nafkahi kita. Maka hari ini dan kapanpun, jangan kita pernah merasa rugi kalau kita mengikut Tuhan. Dan tidak saja dia pelihara kita. Bukan hanya dipelihara dari segi makanan. Dari segi penyakit dia pelihara kita. Dari cita-cita dia pelihara kita. Tuhan itu baik. Saya bangga punya Tuhan. Pengalaman hidup iman saya. Bersaksi. Ada banyak cerita tentang firman Tuhan. Yang memberikan saya kecukupan dalam pelayanan. Saudara-saudara. Dia pelihara kita. Dia tuntun kita, dinafkahinya kita. Itulah kalau kita menghidupi Allah yang hidup, Allah yang berkarya. Karena apa? Dia hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mazmur 145 ayat 8 sampai 14. Allah yang menghidupi itu, Allah yang memiliki kemurahan. Allah yang maha pemurah.
adalah pasti Allah yang mengasihi, Allah penyayang. Tidak hanya itu saja. Allah yang menghidupi itu adalah Tuhan yang baik. Maka mari kita bersyukur. Mari kita menjalani hidup kita. Maka ketika kita jadi orang Kristen, kita harus mengimani, menghidupi Allah yang hidup, bersedia mendengar. Ketika kita bersedia mendengar, kita harus bersedia melakukan apa yang kita imani. Lalu yang ketiga, kita mengimani Allah yang hidup, yang berkarya. Kita tidak boleh menjadi pelahap. Kita tidak boleh menjadi pelahap. Pelahap itu apa? Rakus. Pelahap itu memakan apapun yang dimakan, semua dimakan. Namanya pelahap. Cirinya rakus. Dia tidak peduli dengan orang lain. Maka ketika dia menghidupi kita, dia pelihara kita, maka kita setia kepada Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang rakus, yang tidak peduli dengan Tuhan. Jangan pribadi yang rakus, tidak peduli dengan orang lain. Maka ketika kita mendengar tadi, mendengar itu apa? Memakai telinga. Mendengar, bersedia melakukan. Orang beriman tidak cukup menjadi pendengar, tapi belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita sudah belajar menjadi pribadi, mengimani Allah yang menghidupi, Allah yang maha mendengar, mestinya kita harus belajar menjadi pribadi yang tidak pernah rakus dengan apapun. Itu dia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mengimani firman Tuhan ini. Apa yang kita pahami? Sosok maha baik atas pribadi itu. Kita dengar khotbah kita semalam itu di PA malam. Bagaimana Simon Petrus ketika diajak menebarkan jalannya ke tempat yang paling dalam. Simon Petrus sebagai nelayan tidak mengerti apa yang Tuhan maksud. Karena dia memakai logika. Tetapi Tuhan punya maksud atas pribadi Simon Petrus. Karena bukan logikanya manusia, tapi logika Tuhan yang mau kita imani. Dari sudut pengalaman Simon Petrus, kalau kita lihat di situ, dia lahir dan dibesarkan sebagai nelayan. Sementara Yesus lahir dari keluarga tukang. Lalu bagaimana dia bisa memerintah Simon Petrus yang sudah berpuluh tahun ahli dalam nelayan, lalu memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya pada pagi hari dan di tempat yang paling dalam. Dua hal ini, di pagi hari dan tempat yang paling dalam. Ini bersediakah Petrus melakukan itu? Tidak. Bagi Petrus menjadi tanda tanya besar. Karena apa? Karena Petrus memakai logika, bukan memakai iman. Ketika kita memakai logika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan. Mungkin di pikiran kita, seperti inilah rezekiku. Kita lihat, ketika Simon Petrus bersedia menebarkan jalannya, padahal jalannya itu kecil. Mestinya kalau jala yang sepadan, yang wajarnya punya tali panjang dan jala yang lebar dan mata-matanya itu berat, mestinya. Tapi Tuhan bekerja di belakang, di balik logika manusia. Maka kalau mengikut Tuhan, jangan ragu. Mengikut Tuhan, yakini.
apapun Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita lihat daripada Simon Petrus? Ketika dia mengalami mujizat itu, ketika dia melihat dengan mata sendiri, dia tersungkur, dia berlutut, dia menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu kita hari ini, mari kita menghidupi Allah yang hidup, yang berkarya itu. Ketika kita memahami, mengimani, mari kita belajar. Jangan sekedar pakai logika, tapi belajar dengan kehendak Tuhan. Mungkin pikiranmu, bagaimana mungkin aku bisa seperti ini? Hidupku terbatas, hidupku lemah. Bagaimana aku bisa eksis? Tapi yakini, di balik kelemahan kita, keterbatasan kita sekalipun, dia akan berkati kita lebih dari apa yang kita imani. Saudara-saudara, dalam Yesus Kristus kami punya pengalaman beberapa ini ya, sebulan 2 bulan yang lalu ini, 2 bulan yang lalu kami punya pengalaman. Anak-anak, Sofia Rene ada anakku namanya, yang paling tua. Lalu dia bilang begini, kami mau intensif di bimbingan studi. Oh ya, berapa biayanya? Tahu Bapak berapa? 9.700.000. Lalu aku bayangkan mau pakai uang apa ini? 9.700.000. Ya sudah. Lalu saya bilang, kalau Tuhan menghendaki kamu bimbingan intensif, nanti Tuhan sediakan. Bapak ini ecek-ecek ngomongnya. Betul. Kan besok kita ada pelayanan 2 tempat. Kita punya pelayanan 2 tempat. Yakini. Ya sudah. Ketika kami melayani pagi, kami dapat ucapan syukur. Lalu kami pindah ke pelayanan yang kedua di jam 11 di Stabat, kami juga menerima ucapan syukur. Lalu saya katakan kepada anak-anak, bisa bayar uang lesnya. Artinya apa? Allah itu menyanggupi ketika kita bergantung kepada Tuhan. Maka kita mari belajar menghidupi Allah yang hidup, Allah yang berkarya. Mari kita menghidupi Allah yang hidup. Karena Allah itu hidup. Jangan kita ragu atas berkat Tuhan. Jangan kita ragu atas karya Allah yang besar atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun saudara, belajar setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara pakai minggu ini menjadi minggu, momen yang tepat bersyukur. Pakai minggu ini adalah minggu kamu belajar agar jangan menjadi pelahap. Agar jangan menjadi pribadi yang rakus. Tapi bersedia mendengar, melakukan kehendak Tuhan. Ketika itu kita terima, Dia Maha Baik. Dia pelihara kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Adakah kita menjadi pribadi yang setia? Adakah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh? Yakini. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima firman Tuhan. Imani firman Tuhan hari ini. Karena Dia baik. Selamat hari Minggu. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Allah yang baik. Allah yang sungguh baik. Allah teramat baik. Minggu ini mengajar kami Tuhan. Kami boleh menghidupi Allah yang hidup, yang berkarya di minggu ini Bapa.
Lewat pemberitaan firman Tuhan minggu ini bisa mengubah kami Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa penyertaan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Mari kita bernyanyi. Dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada minggu pagi hari ini. Kami menyampaikan doa syafaat kami Tuhan. Mulai dari keluarga kami di minggu ini Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat yang mendengarkan YouTube kami ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Bapak Ibu yang mendengarkan YouTube ini diberkati keluarga ini Bapak. Bertambah-tambah rezekinya, diberkati ladangnya, diberkati jualannya Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Tuhan yang pelihara keluarga-keluarga jemaat yang mendengarkan YouTube ini. Pakai mereka jadi alat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada-Mu Bapa. Anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Anak yang cerdas anak-anak kami. Anak yang pintar anak-anak kami. Kami juga mau berdoa buat masa depan mereka. Pendidikan mereka. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dimanapun anak-anak kami menempuh pendidikan. Jamah mereka Tuhan. Kau berikan dia jaminan hidup. Kesejahteraan, kepintaran surgawi. Kami juga mau berdoa Tuhan padamu. Anak-anak kami Tuhan, yang sudah bekerja, jadikan mereka pemimpin. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan pelihara rumah tangga kami. Bagi mereka yang ekonominya tertekan, diberkati ladangnya, diberkati usahanya, diberkati profesinya Tuhan. Bagi rumah tangga Tuhan yang sudah bekerja, diberkati mereka. Jadikan mereka pemimpin, jadikan mereka kepala. Kami mau berdoa di minggu ini Bapa. Kehidupan kami, bergereja kami, beriman, di rumah, di pekerjaan Bapa. Kami juga berdoa Bapa kepadamu. Buat pelayanan gereja GKI Sumut yang ada di Mandala dan di Sekarang. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan pelayanan ini Bapa. Kami juga berdoa bagi pembangunan gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan mereka yang sakit, dipulihkan, disembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayanan. Kami berdoa bagi janda. Kami berdoa bagi duda. Kami berdoa bagi lansia. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan.
Engkau memulihkan, menyembuhkan penyakit mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Siapapun saudara, kalau saudara sakit mendengarkan acara ini di minggu ini, Tuhan, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu, perkatakan dalam nama Yesus, penyakit apapun yang melekat pada tubuhku, sembuh oleh bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa dan bersyukur. Di minggu hari ini, hati kami dipulihkan. Kami hidup berkemenangan. Di minggu ini juga Tuhan kami bersyukur. Tuhan yang pelihara kami. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Tuhan dengarkan Bapak. Jadikan Bapak Ibu menjadi keluarga benteng. Menghadapi pergumulan boleh menang. Menghadapi kesulitan boleh menang. Kami juga berdoa bagi suami Tuhan. Bagi istri Bapak. Lindungi mereka dari kejahatan apapun. Demikian juga kekerasan jauh dari rumah tangga kami Tuhan. Demikian juga Tuhan rumah tangga kami oleh bilur-Mu tutup bungkus kami semuanya. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Ampuni dengarkan doa kami. Amin. Sempurnakan doa kami seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat minggu. Shalom.